Ya. Buat yang pertama itu ini ada alat untuk evaluasi granul. Iya, dua ini untuk evaluasi granul. Nah, namanya itu moisture analyzer atau moisture balance. Fungsinya itu untuk mengukur kadar air. Jadi kadar air itu dievaluasi itu memakai alat ini moisture analyzer. Buat cara penggunaannya biasa nanti dicolokin. Nah, si ini tuh kayaknya udah di setting juga, udah buat dipakai gitu. Buat cara pakainya kan udah di on, udah kalibrasi juga. Nanti dibuka. Nah, nanti di dalam alat ini tuh bakal ada ini. Ada aluminium gini. Kayak gini. Nah, nanti si aluminium ini dimasukin ke sini. Terus ditutup. Nanti start terus dinolin. Di layar ini tuh bakal ada 0,00 gram kayak layaknya timbangan. Kayak timbangan. Tapi di sini tuh bakal ada suhu, ada juga waktunya. Nah, nanti di sini bakal ada instruksi kayak instruksi pengerjaannya gitu. Kalau misalkan di sininya udah stabil, udah 0,00 gram. Nah, nanti di sini bakal instruksi buat masukin si granul kalian. Nanti kalau misalkan udah disuruh masukin, nanti dibuka lagi. Nanti granul yang kalian punya dimasukin sebanyak 1 gram sampai 5 gram. Jadi misalkan kalian maunya 5 gram, nanti di sininya 5, sekian. Kan nggak akan mungkin 5 gram 00 ya. Bakal 5 gram sekian. Kalau udah, nanti tinggal ditutup lagi, ditunggu aja. Nanti si ini, bolongan ini tuh bakal kayak api. Karena kan suhunya bakal meningkat selama proses pengeringan si granulnya. Begitu, nanti alatnya langsung bunyi tit gitu. Itu tandanya si alatnya selesai. Nanti di sini bakal keluar berapa persen kadar air dari granul yang kalian buat. Gitu. Persen dari syarat kadar air itu 2-4%. Jadi nilai yang ada di papan tulisnya di 2% itu masih memenuhi syarat. Nah, lanjut ke alat yang kedua. Ini tuh alat buat evaluasi granul juga, namanya ini granul flow tester. Itu untuk uji alir granul. Jadi sama ini juga pakai listrik juga. Terus harus disiapin wadah dulu di bawahnya. Terus nanti di on. Terus masukin granul di atas sini, masukin semuanya. Terus di pencet run. Nah, si granulnya bakal ngalir sedikit demi sedikit sampai nanti semuanya udah ngalir, angkanya bakal muncul di sini terus dicatat. Biasanya kalau misalnya untuk uji alir granul ini tuh sampel yang digunain 100 gram. Nah, untuk syaratnya itu kurang dari 10 gram per detik. Tapi balik lagi kalau misalnya sampel yang kita gunain misalnya 25 gram nih. Nah, itu syaratnya kurang dari 2,5 gram per detik. Ada yang mau ditanyain nggak dari kedua alat ini? Ada. Belum? Nanti jangan lupa difoto satu-satu ya. Nah, buat selanjutnya alat ini tuh untuk evaluasi tablet. Jadi tablet yang udah kalian cetak tuh kan bakal dievaluasi lagi. Nah, evaluasinya ini nama alatnya itu Friability Tester. Nah, fungsinya untuk uji kerapuhan. Buat cara penggunaannya nanti ditimbang dulu 10-20 tablet kalian yang udah dicetak, ditimbang untuk mengetahui si bobot awal. Nanti udah ditimbang nih, masukin nih ke alat ini, dimasukin. Nah, nanti posisinya kayak gini. Nanti tabletnya taruh di sebelah sininya. Nah, habis itu dipasang di kanan kirinya, nanti dijalanin alatnya. Nanti di sini bakal ada RPM. RPM itu kecepatan si alat ini berputar. Nah, terus di sini juga ada berapa sih si alat ini tuh bakal berputarnya. Buat kecepatannya itu di 25 RPM. Di 25 RPM. Nanti buat berapa putarannya itu di 100. Nah, nanti si alat ini tuh bakal menghitung mundur 199 sampai 0. Nanti alatnya berhenti sendiri, habis itu dilepas lagi alatnya. Terus si tabletnya kan sebelum ditimbang untuk bobot akhir dibersihin dulu pakai kuas. Nah, kenapa dibersihin? Karena kan uji kerapuhan ditakutkannya pas adanya
proses pengujian Pemutaran. itu adanya gesekan antara si tabletnya, jadi bakal ada kayak ya betul kayak rapuh lah intinya gitu. Serbuk-serbuk yang Udah dibersihin baru ditimbang. Nah untuk mengetahui sih bobot akhirnya nanti bakal ada perhitungan lah buat uji kerapuhan ini gitu. Syaratnya untuk syarat dari uji kerapuhan ini kurang dari 1% buat syaratnya. Uji kerapuhan. Iya, ada mau ditanya dulu nggak? 1% itu dilihatnya dari mana tuh? Nanti kan ada perhitungannya itu antara bobot awal dengan bobot akhirnya. Nanti bakal diketahuin berapa persen dari uji kerapuhannya. Begitu. Ada mau ditanyain? Cukup. Kita next ya. Mundur. Nah, ini itu tuh uji buat kekerasan tablet. Kita langsung coba aja ya kalau ini. Aku lihat di video nih. Oh, udah ada yang video yang kemarin. Ini biasa tinggal di onin aja. Terus ini kan tablet, misalnya kita udah bikin granul. Terus kita cetak dari granul kita. Terus kita harus evaluasi dulu. Ini langsung ditaruh ke sini dengan posisi yang kayak gini. Posisi kayak gini. Terus ini tinggal diputar. Tablet tinggal diputar ke arah kita. Terus nanti bakal muncul si angka dari kekerasan tabletnya. Diputar. Nah jadi si tabletnya bakal pecah kayak gini. Tapi nilainya tadi kan ada kan? Nah itu tuh harus buru-buru dicatat atau difoto. Soalnya bakal sebentar aja. Kayak waktu pas bunyinya gitu. Ya kan? Ini satuan dari nilainya itu Newton atau kilogram per sentimeter kubik. Tapi emang harus sampai patah gitu teh. Iya, harus sampai bunyi. Soalnya kalau misalnya kayak gini, ini tuh tabletnya keras banget ya. Ini udah bunyi pun, nilainya udah gede pun, ini gak bakal patah, gak bisa patah karena keras, terlalu keras. Oh gitu. Pas udah nggak boleh. Iya, ini paracetamol kayaknya. Ada syaratnya nggak? Kalau buat syaratnya ini sama kayak variability tester, itu kan 10 sampai 20 tablet. Terus kita ukur satu-satu, kita uji satu-satu, kita iniin, catat satu-satu. Terus di rata-ratain bobotnya, kekerasannya. Terus nanti ada dihitung simpangan kayak simpangan yang melenceng dari syaratnya gitu. Ada plus minus. Nanti dihitung pas evaluasi. Oke. Nah, lanjut aja. Lanjut. Ya. Gimana? Geser. Geser ke sana. Geser. Geser. Bagaimana penonton? Geser Amanda. Ini. Kejauhan. Ini lagi. Tar dulu, foto dulu. Ini tuh alat disintegration tester. Ini ada tulisannya. Ini buat apa? Buat uji waktu hancur dari tablet. Jadi buat komponennya ini ada timer, sama timer juga, terus temperatur. Temperatur ini buat ukur si media cair yang ada di sini nanti di dalam sini. Itu biasanya aqueous atau air suling sama aja kan. Iya. Untuk temperaturnya nanti diatur 37 derajat Celcius sesuai sama suhu tubuh kita. Iya. Terus di dalam sini nanti bakal ada vessel atau keranjang yang kayak gini nih. Si tabletnya nanti, si tabletnya nanti bakal masuk ke sini satu persatu. Ada 6 tabung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimasukin satu persatu. Satu tabung itu satu tablet. Iya. Terus nanti dikaitin ke sini. Nah, si alatnya bakal bekerja kayak gini. Naik turun kayak gini. Sampai biasanya diatur timernya itu 15 menit. Soalnya kalau misalnya buat tablet yang kita bikin, itu kan tablet tidak bersalut ya. Itu syaratnya kurang dari 15 menit untuk waktu hancurnya. Nanti setelah 15 menit kita lihat ada nggak si tabletnya bakal hancur beneran enggak gitu. Kalau misalnya masih ada yang belum hancur berarti itu tidak memenuhi syarat. Berarti itu kayak simulasi pas hancur di lambung gitu tabletnya. Betul. Buat Jatuh. simulasi aja buat evaluasi sebelum kita konsumsi. Oh iya. Ada yang mau ditanyain?
Mau lanjut aja? Iya. Iya. Aduh, gimana ini? Nah, buat ini tuh dissolution tester. Ini buat uji disolusi atau uji kelarutan dari zat aktif di dalam tablet. Ini juga ada komponennya, ini buat suhu atau derajat Celciusnya kan ada tulisannya. Terus RPM, ini kecepatan pengadukan dari si ininya, iya dayungnya. Terus ini waktu beberapa menit nanti kita setting buat uji kelarutannya. Ini juga sama nanti diisi sama, kalau di luarnya ini Aquades atau air sulit itu fungsinya buat menjaga suhu dari si ininya. Terus kalau misalnya di dalam tabung ini itu pakai media cair dapat fosfat pH. Nah, pH-nya itu tergantung dari tablet yang kita uji. Nanti dilihat dari monografinya. Terus ini ada dua tipe kan. Sebenarnya ada banyak, ada beberapa. Cuman yang sering kita gunain itu ada tipe dayung sama tipe basket. Kalau tipe dayung ini buat tablet yang tenggelam. Kalau tipe basket ini buat kapsul atau tablet yang mengambang. Basket dayung. Basket sama dayung. Terus kan nanti per 5 menit ya, biasanya 5-10 menit itu sampelnya bakal diambil kan. Iya. Dimasukin ke vial. Nah, ini digunain squid atau alat suntik ya. Itu misalnya ini buat ngambil sampel nih. Ngambil sampel. Kita ambil 10 mili. Terus kita harus masukin juga media cairnya 10 mili juga supaya volumenya ini nggak berubah. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup teh. Udah dipoto di satu-satu. Sudah. Lanjut aja. Ini. Yuk geser. Mundur lah. Usain mundur aduh Udah gantian. pernah nyobain ya? Ini enggak sih yang deg 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 deg. Oh, yang intensitas tuh. Ini tuh buat uji kompresibilitas. Jadi si granulnya bakal dimasukin ke dalam tabung silinder itu sampai 100 mili. Terus diatur ketukannya biasanya 250 ketukan. Terus otomatis bakal jalan sendiri, bekerja sendiri si alatnya. Terus nanti bakal dihitung ada kerapatan mampat sama kerapatan curah. Iya. Terus nanti ada rumusnya sendiri. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah? Kita ke sana, itu ada lemari mesh atau ayam. Ini buat proses granulasi. Nggak apa-apa. Ya kita dulu aja. Gimana? Yang mana? Itu kan tadi yang udah jelasin ya. Bikin masak kepala. Iya. Di ini ada proses granulasi ya. Nah, itu tuh mes ayam. Sebelum nanti bakal dikeringin di oven. Oke. Kemana lagi teh? Langsung aja. Yo, tinggal aja. Langsung saja mainkan. Ya apa teh? Open. Gimana iya? Awas. Katanya di sini. Oh iya. Nah, ada ini udah pada tahu kan? Sudah. Namanya shift factor. Nah, nanti ini tuh untuk keseragaman ukuran partikel. Nanti ukuran yang kalian udah bikin. Kan ini tuh ada misalnya ada beberapa ukuran ya. Iya. Nah, nanti dimasukin ke sini nanti alatnya kan Dia bergoyang. goyang-goyang. Nanti hasil akhirnya itu dari beberapa mesin ini ditimbang untuk mengetahui si ukuran partikelnya. Gitu. Udah mau tanyain? Cukup. Next. Next. Aduh, mundur ya bentar. Nah, selanjutnya ini ada mesin cetak tablet. Di mesin cetak tablet itu ada beberapa bagiannya. Ini namanya feeding hopper. Di sini tuh buat masukin si granulnya. Nanti si granulnya itu bakal dimasukin ke sini. Ini namanya feeding hopper. Nanti masuk ke sini ke hopper. Hopper. Nanti ada punch atas, ada punch bawah. Si punch atas ini fungsinya itu buat mengempa. Jadi membantu untuk proses pengempaan. Baik. Terus gitu. Nah, di sini juga sebenarnya yang paling kelihatan tuh yang sebelah sana. Yang mana ini? Itu tuh. Itu tuh ada die.
ya day itu tempat untuk si mengempanya. Nah di day juga itu biasanya untuk membentuk si ukuran sama bentuk tablet akhirnya itu. Nah, terus ada pans bawah kan, si pans bawah ini fungsinya itu untuk membantu si tablet yang udah jadi buat keluar ke sini. Jadi ngebantu, ini kan si ini tuh bakal nge-shake gitu loh, jadi ini bakal ngebantu keluar gitu. Karena ininya naik, ininya bakal ngebantu pengeluaran gitu. Nanti kalau buat prosesnya mas sembari nanti proses pembuatan lah ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup teh. Cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Udah? Dah. Udah. Semua alatnya di sini nanti bakal kepake buat evaluasi. Ya, siap teh. Iya. Kasih dong. Nah. Tuh. Aku kayak orang tinggi. Iya.